Aku Monica, dan aku berumur 16 tahun. Seberapa baik kamu mengenal orang yang hidup serumah denganmu? Apa kamu tahu apa yang ia sukai? Atau kapan ia pulang kerja? Apa makanan favoritnya? Dan yang paling penting, apa kamu tahu apa yang mereka lakukan saat kamu tertidur? Aku sangat mempercayai keluargaku, meskipun aku harus mengorbankan kebahagiaan dan kesehatanku. Sebenarnya, aku malu untuk menceritakan kisahku, tapi aku harap aku bisa mendapatkan dukungan dan nasihat dari kalian. Aku tumbuh besar dengan ayahku. Aku tidak terlalu ingat ibuku. Dia meninggal ketika aku berumur sekitar 4 tahun. Sedikit ku ingat, terkadang tangan ibuku terlihat gemetar dan wajahnya terlihat bingung. Aku mempunyai satu ingatan yang jelas tentang ibuku. Suatu hari, tiba-tiba saja ia menjerit histeris dan memberantakkan koleksi boneka ayahku, lalu mulai mematahkan kaki dan kepala boneka-boneka itu. Dia membuat aku dan ayah merasa takut pada waktu itu. Semua itu mungkin terjadi karena penyakitnya yang aku warisi. Aku menjalani pengobatan dan tidak memiliki penderitaan apapun. Aku hanya merasa pusing, itu pun hanya sesekali. Ya, ayahku memiliki koleksi boneka yang cukup banyak. Dia memiliki ratusan atau bahkan ribuan boneka. Kamu pasti berpikir kan bahwa aku beruntung karena aku memiliki banyak mainan saat aku kecil. Nyatanya, ayah tidak mengizinkanku untuk memegang harta karun itu seinci pun. Terkadang, aku berpikir bahwa ia lebih mencintai boneka-bonekanya dibanding aku. Tapi aku sadar, itu hanyalah rasa cemburu seorang anak. Dia adalah seseorang dan ayah yang hebat. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatanku dan dia juga jago masak. 3 kali dalam seminggu ia mengatur makan malam yang luar biasa untuk kami, yaitu ayam goreng crispy, pizza, dan burger. Dia bahkan memanggang kue untukku. Belum tentu ayah lain bisa menyiapkan pesta makanan seperti ini. Tapi, apakah ia benar-benar seorang ayah yang sempurna? Tentu saja, ia punya kekurangan. Ayahku tidak pernah memberiku uang jajan dan sangat jarang membelikanku baju baru. Koleksi pakaianku belum diperbaharui selama beberapa tahun. Aku mengenakan celana yang lusuh, baju yang kependekan, dan sweater yang sudah melar. Terkadang, aku bahkan harus menggunakan pakaian bekas ibuku yang mana tidak sesuai dengan ukuranku. Caraku berpakaian sangatlah aneh. Jika di akhir semester ada kategori bahan tertawaan terbesar di sekolah, aku pasti akan memenangi kategori itu. Aku sangat iri dengan pakaian baru yang digunakan teman sekelasku. Ketika aku masih SD, aku pernah mencuri jaket milik temanku. Jaket itu terlihat sangat keren dan berkilau, dan aku tidak bisa menahan rasa ingin memilikinya. Keesokan harinya, aku harus mendengarkan ayahku yang mengomel dan berbicara tentang moral, lalu menyuruhku untuk meminta maaf dan mengembalikan jaket tersebut. Teman sekelasku masih mengingat kejadian itu dan mengucilkanku. Aku bahkan mendengar bercandaan mereka bahwa kini aku mencuri pakaian dari gelandangan. Sangat lucu. Ngomong-ngomong, karena ayahku sangat pelit, aku tidak punya teman satupun dan sangat diragukan di sekolah. Kadang aku merasa kesal terhadap ayahku. Bagaimana bisa ia menghabiskan banyak uang untuk koleksi bonekanya, tapi tidak membelikanku pakaian yang bagus sama sekali? Apa kurangku? Apakah rambutku terlalu biasa? Apakah aku terlalu cerewet? Aku sangat terganggu atas keberadaan mainan-mainan ini. Boneka ini ada di seluruh penjuru rumah. Beberapa ruangan bahkan hanya diisi oleh boneka tersebut. Bahkan terkadang ada rambut boneka yang masuk ke mulutku dan pita warna-warni di kasurku ketika aku bangun. Betapa bodohnya aku jika saja aku mengetahui apa yang ayahku lakukan padaku. Aku tidak akan merasa iri pada boneka-boneka itu. Terkadang, kita tidak melihat gambaran lengkap dunia. Kita melihat segala sesuatu hanya yang indah-indah saja atau justru sebaliknya. Yang terpenting adalah kita berhenti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Itulah yang aku tidak ketahui, tapi satu yang ku tahu, aku bisa menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda. Tidak menjadi bagian dari hobi aneh ayahku. Aku mencoba untuk tidak berpikir tentang boneka-boneka itu. Mencoba untuk tidak menangis saat ia membeli rambut palsu atau gaun di pelelangan.
Aku terlalu malu untuk minta dibelikan jaket atau kaos baru. Lagi pula, aku memang tidak pergi kemanapun, tidak menonton di bioskop, nongkrong di kafe, atau pergi ke pesta manapun. Setiap kali aku meminta uang, satu-satunya jawaban yang kudapat adalah, "Monica, kamu itu sakit. Kamu bisa pingsan kapanpun. Kamu tidak bisa menjalani kehidupan remaja seperti orang lain." Itu terdengar sangat menyedihkan, tapi aku tahu bahwa ayahku memang benar. Kadang aku merasa sangat lemah dan pusing. Tanah terasa seperti akan longsor. Dunia terasa berputar seperti komedi putar dan mulutku terasa kering. Hal ini sering kali terjadi setelah aku selesai makan. Mungkin aku tidak bisa makan terlalu banyak. Aku akan langsung tertidur pulas dan ketika bangun, aku merasa marah dan membenci penyakit ini. Ayahku selalu berkata kalau hal ini termasuk wajar, karena dulu ibuku juga mengalaminya. Sebab itu, aku harus terus berada di rumah. Sial, aku sangat ingin menghabiskan waktu dengan teman sebaya. Jika saja aku tahu apa yang terjadi di balik prasangka burukku. Aku sangat menyayangi ayahku meskipun ia memiliki kekurangan. Aku tidak memiliki orang lain yang cukup dekat denganku kecuali Tante Lili, adik dari ayah. Mereka memiliki hubungan yang aneh. Tante Lili hanya berbicara kepadaku dan seringkali ia memintaku untuk pindah dan tinggal bersamanya di kota lain. Tapi, mana mungkin aku meninggalkan ayahku yang mengurusku dan jago masak. Aku tidak akan pernah melakukannya. Setidaknya, itulah yang kupikirkan sampai akhirnya terjadi sesuatu yang mengubah hidupku. 6 bulan yang lalu, aku sedang teleponan dengan ayahku. Dan ketika sudah selesai mengobrol, dia lupa untuk mematikan teleponnya. Dan aku mendengar sesuatu yang mengejutkan. Tanpa sadar, ayahku berbisik mengenai rencana kegiatan hari ini. Beli ayam dan bumbu dapur, mereparasi mobil, dan pergi ke toko obat membeli obat penenang untuk Monica. Aku gemetar. Apa itu obat penenang? Aku langsung sadar bahwa aku tidak pernah melihat resep obatku. Ayahku biasanya memberiku beberapa pil saat makan malam dan rencanaku telah matang. Aku akan mengecek apakah ayahku telah berbohong selama ini atau aku yang salah dengar mengenai obat penenang. Mungkin saja jaringan teleponnya bermasalah. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, aku tahu itu bukan aku yang salah dengar ataupun masalah jaringan telepon. Aku memang memiliki penyakit, tapi aku memiliki pendengaran yang luar biasa. Ayahku berencana melakukan sesuatu, dan aku harus menyelidikinya meskipun aku berharap bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk atau fantasi yang akan segera berakhir. Dan inilah yang aku lakukan. Aku pulang ke rumah dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Selama makan malam, aku menertawai guyonan ayah, membicarakan urusan sekolahku, dan aku berpura-pura mengunyah ayam dan meminum obat dengan air putih. Sepertinya, ayahku tidak mencurigai apapun. Setelah makan malam selesai, aku pergi ke kamarku dan pura-pura tidur. Setengah jam kemudian, ayahku masuk ke kamarku. Aku bisa merasakan jari-jarinya di tubuhku. Ayah mulai membedaki pipiku, memakaikan lipstik di bibirku, dan mewarnai kelopak mataku. Aku tidur dengan gaun tidurku dan gemetar ketakutan. Tiba-tiba, ayah mengangkat kepalaku dan melemparkan sebuah kain ke mukaku. Aku ingin menangis dan berteriak, tapi aku coba untuk menahannya. Aku sudah memikirkan hal terburuk, tapi ternyata ayah memakaikan gaun kepadaku. Badanku terasa gatal karena kain sifonnya. Tapi aku menahannya sekuat mungkin dan tetap pura-pura tidur. Aku memutuskan untuk terus melihat dan merasakan performance sampai akhir. Ayahku mulai memakaikan pita di rambutku sambil berbicara mengenai cuaca hari ini dan kehidupan orang dewasa. Lalu ia menaruh sedikit teh panas di bibirku dan mengoleskan krim kue di wajahku. Untuk pertama kalinya ia berbisik dengan lembut di kupingku. "Kenapa kamu terlihat sangat berantakan? Aku akan mengelapnya dengan tisu basah." Ya Tuhan, ini aneh sekali. Apa aku sedang bermimpi? Pesta teh itu berlangsung selama 2 jam. Setelahnya, ayah membersihkan wajahku, mencopot gaun, dan pergi keluar kamar. Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai keesokan harinya,
karena apa yang terjadi sangatlah menakutkan. Orang yang tinggal bersamaku dan aku panggil sebagai ayah adalah orang gila. Aku bukanlah anak perempuannya, melainkan boneka manusia yang ia koleksi dengan obat penenang. Jadi, karena itulah aku mendapatkan sakit kepala ini. Jelas bukan karena epilepsi. Bagaimana jika aku sebenarnya tidak sakit sama sekali? Aku tidak bisa bertahan di teater boneka di mana aku berperan sebagai tokoh utama. Pagi itu, ayahku pergi bekerja dan aku menelpon tanteku dan berkata bahwa aku ingin datang ke rumahnya. Ia memberikanku sejumlah uang dan aku pergi naik bis. Selama perjalanan, aku berpikir bagaimana cara aku menceritakan kejadian semalam pada tante. Akankah ia mempercayaiku atau justru akan menelpon petugas rumah sakit yang akan membawaku ke rumah sakit jiwa? Hai, apakah ini rumah sakit jiwa? Di sini ada pasien yang mengaku bahwa ia berubah jadi boneka saat malam hari. Untungnya, ketika kami bertemu, ia mengejutkanku dengan sebuah pertanyaan. Dia juga melakukannya kepadamu, Monica? Aku mengangguk dan tante memelukku. Malam itu, kami berbincang sejujur-jujurnya. Tante Lili berkata, mereka sangat miskin saat masih kecil. Orang tuanya hampir tidak mampu membeli makanan dan tidak bisa membelikan mereka mainan. Yang ayahku miliki hanyalah boneka tua milik ibunya. Dia terus-menerus memainkan boneka itu dan sangat menyayangi mereka. Ketika orang tuanya mampu membelikan mobil dan pesawat mainan, dia menolak itu semua. Ketika berumur 14 tahun, dia tetap bermain boneka dan menggelar pesta teh. Orang tuanya takut akan hal ini. Lili mengaku bahwa ia juga menemukan pita di kasurnya. Dan mungkin ayahku juga merundung ibuku. Waktu itu, kedua orang tua ayahku paham bahwa ayahku memiliki masalah kejiwaan. Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Bonekanya sudah diambil paksa, disembunyikan, dibuang, bahkan dibakar. Tapi ia selalu menemukan boneka baru dan bermain dengan boneka itu sampai tidak ada orang yang peduli lagi akan hal ini. Dia sudah melakukannya selama 48 tahun. Sekarang, aku tinggal bersama tanteku dan aku tidak bisa memaafkan ayahku. Tapi aku sangat merindukannya. Terkadang aku berpikir, mungkin aku harus mengunjunginya. Mungkin kami harus berbicara, menemukan terapis yang hebat untuk memecahkan masalahnya. Sebenarnya, ia tidak melakukan hal buruk. Dia hanya memberikan teh. Namun di sisi lain, dia mengarang sebuah penyakit palsu untukku dan memberikanku obat penenang. Apakah seorang ayah yang penyayang mampu melakukan hal ini? Dia menelpon dan chat aku beberapa kali, tapi tidak kujawab. Lalu ia menelpon Tante Lili, tapi Tante Lili menyatakan bahwa aku akan tinggal dengannya dan rahasia ayah yang menjijikan telah terbongkar. Aku tidak tahu apa yang ayah katakan pada Tante Lili, tapi ayahku tidak pernah memaksaku untuk pulang. Aku pikir dia hidup dengan senang di dunianya yang kecil bersama boneka-bonekanya. Atau mungkin tidak sama sekali. Mungkin susah baginya untuk berkata bahwa ia merindukanku. Dan mungkin ia malu. Tapi ayah adalah orang yang paling kusayang. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam masalah ini. Atau justru aku harus meninggalkannya. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku? Apakah kerabatmu memiliki keanehan? Bagaimana jika kamu hidup dengannya? Tolong berikan aku nasihat. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan channel ini untuk mendengarkan cerita lainnya ya.